Dek, kalau kita baca berita akhir-akhir ini khususnya itu banyak banget negara ya yang membuat pengaturan atau pembatasan-pembatasan khusus terhadap game Roblox ataupun terhadap beberapa fitur-fitur di dalam game Roblox itu sendiri. Nah, by the way, ayah juga baru tahu ternyata semasif itu ya permainan Roblox. Bahkan mungkin Roblox itu sendiri salah satu game yang paling populer, banyak dimainkan oleh berbagai usia dan mayoritas juga itu anak-anak kecil kan udah tahu Roblox. Di Indonesia juga marketnya tuh sangat banyak. Nah, di beberapa tahun terakhir ini ya kan semakin banyak yang speak up, makin banyak yang protes, yang gelisah atas banyaknya dampak-dampak negatif terhadap game tersebut. Ya kan? Ada penyimpangan perilaku di situ. Ada bahasanya apa? Grooming ya. Nah, ayah ada dengar grooming, kemudian ada penyimpangan seksual di situ, ada penipuan misalnya, dan juga ada aksi-aksi kriminal yang dipicu oleh game Roblox. Itu bahkan sampai kehilangan nyawa. Jadi itu banyak ya ancaman-ancaman atau ya kan? Itu banyak ancaman-ancaman atau sisi-sisi negatif yang belakangan ini semakin banyak diberitakan sehingga ya kan adik maupun sama abang juga itu sebagai player aktif. Nah, menurut ayah selaku orang tua ini udah khawatir ini karena ternyata banyak juga dampak negatif dan itu serius. Ayah nggak tahu ya kalau bagaimana orang tua lain, apakah mereka memperhatikan ini. Yang pertama, apakah mereka tahu anaknya bermain game apa. Mereka memonitor, ada perubahan perilaku. Ya, jangan sampai tiba-tiba ya kan anaknya tuh udah tenggelam, sudah hanyut di dalam game, sudah hanyut di dalam dunia online ya kan. Tiba-tiba itu diputus, itu menjadi reaktif sehingga terjadi sebagaimana apa kasus-kasus yang terjadi ya kan. Misalnya ada perubahan perilaku karena katanya mencontoh dari salah satu game yang populer di Roblox itu apa namanya, um, Mystery ya, Murder Mystery misalnya. Itu yang di Medan katanya itu salah satunya dikaitkan ada penyimpangan perilaku karena mungkin anak terinspirasi ya kan atau terpapar oleh permainan tersebut ya kan. Lalu kemudian di Malaysia ada anak usia 9 tahun yang menusuk adiknya yang berumur 6 tahun karena kehilangan akun misalnya. Di Kalimantan, ini di Kalimantan, ada polisi menangkap seorang pria dewasa ya kan karena diduga juga berbuat penyimpangan ya kan, kejahatan yang menyimpang terhadap seorang anak-anak di Swedia. Jadi itu sudah lintas negara hal-hal seperti itu. Nah, sekarang adik seperti apa melihat banyaknya kekhawatiran, protes, pembatasan, ya kan? Ini boleh di flashback nih. Dampak positif apa sebetulnya yang didapat dari game itu dan menurut adik yang bijaknya bagaimana sih? Silakan. Jadi ya, berdasarkan pengalaman adik bermain Roblox nih. Ini adik udah main dari tahun 2019 di akun Mang Rumi. Sudah berapa tahun itu, Bang? Udah berarti 7 tahun. 7 tahun kan. Memang udah dari kecil paling banyak mainnya Roblox. Nah, dari 7 tahun itu nggak ada sekalipun merasa kayak diganggu oleh orang tuh, nggak pernah sama sekali. Mungkin kayak seperti mengejek-ngejek tuh ada sedikit, cuman kalau yang melewati itu nggak ada. Nah, jadi menurut adik kalau mau main Roblox itu ya perlu logika dasar, perlu mengerti juga bahaya dari game itu, dan harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, orang tua juga harus ya mengetahui game yang anak-anaknya mainkan. Nah, oh ya, ada juga ini kan, ada fakta bahwa di Medan itu ada yang pembunuhan kan karena anaknya bermain game nama Murder Mystery. Nah, itu bisa ya, menurut adik itu ya sangat berpengaruh Murder Mystery karena dia juga pernah main Murder Mystery itu dulu. Itu gamenya tentang mencari siapa pembunuh yang berjahat.
dan kita yang selaku orang baik harus membunuh yang jahat itu. Nah, memang mungkin bisa saja itu cuman coincidence kan, kemungkinan saja, tapi itu banyak kebetulannya. Nah, jadi pendapat adik overall itu harus bijak dalam bermainnya. Nah, berarti persoalannya kids di usia-usia yang mungkin ya under 10 years ya kan, itu mereka kan masih sulit memilih mana yang safe, mana yang bijak, mana yang enggak. Nah, disinilah makanya dituntut adanya pembatasan usia, verifikasi usia, pengelompokan usia ya. Juga yang paling penting juga memang dalam hal apapun di situ adalah bagaimana peran orang tua. Orang tua harus tahu, harus masuk, harus bangun komunikasi ya. Jangan melepas begitu saja karena berpikir daripada bermain di luar ya, misalnya balap-balap motor, kenakalan remaja lain seperti rokok, narkoba dan lain segalanya, mungkin orang tua berpikir ya lebih safe di rumah, di kamar ya. Tapi yang tanpa disadari pun ternyata dari hanya sekedar bermain game itu impactnya macam-macam ya. Nah, bicara tentang murder mystery tadi, bahkan ada juga yang bilang itu sebetulnya juga punya sisi positif katanya. Itu mungkin bagi orang dewasa ya, karena dia bilang itu harus punya strategi, ya kan, harus kerjasama juga, membangun kerjasama untuk memenangkan game tersebut. Jadi di balik itu juga ada juga katanya nilai-nilai positifnya. By the way, tentang nilai positif daripada game, specifically Roblox, apa saja yang kira-kira didapat? Selama nih yang adik pernah rasakan itu ya pasti bahagia kan, karena misalnya udah capek-capek di melakukan aktivitas, pulang rumah bisa main kan. Nah, itu juga menghilangkan sebagian stres, tidak semuanya tapi sebagian bisa menghilangkan. Ketiga juga ya mungkin ya tidak 100% absolut ya. Itu juga seperti tadi membuat strategi kan, tapi juga tidak 100% absolut ya. Dan yang lain-lainnya mungkin ya membantu sosialisasi di melewati online walaupun ada bahayanya juga. Nah, itu yang adik ketahui. Oke, jalan tengahnya atau solusi bijaknya di sisi lain bahwa kids ya kan perlu ya untuk rilis stres seperti tadi untuk bermain game dan lain segalanya. Tapi di sisi lain ada ancaman-ancaman ini yang patut dikhawatirkan oleh orang tua, masyarakat ataupun pemerintah. Kira-kira yang bijaknya bagaimana? Yang bijaknya mungkin sudah betul membuat pengelompokan usia. Nah, cuman ya kalau dibataskan misalnya yang adik ketahui itu pengelompokannya usianya itu seperti ini. Nanti muka kita akan di-scan. Nah, nanti akan dilihat perkiraannya melalui menggunakan AI, akan dilihat kira-kira ini umurnya berapa. Misalnya umurnya diperkirakan 14 tahun. Nah, maka dia akan main dengan usia 13, 14 dan 15 tahun. Nah, itu juga seperti umur-umur lainnya. Nah, mungkin itu sudah bagus, tapi ya Roblox kan mungkin saja akan kehilangan banyak profitnya. Nah, juga itu kan Roblox juga ingin mencari uang ya, tidak sekedar mengasih permainan gratis aja. Ya, jadi mungkin harus menggunakan cara lain untuk bisa menggabungkan permainan tanpa atau minim bahaya. Oke, jadi masih perlu dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi strategi-strategi yang lain supaya kepentingan bisnis daripada industri itu juga bisa terakomodir atau mereka tidak total loss lah gara-gara kebijakan yang misalnya terlalu over ya, karena kekhawatiran yang berlebihan lalu kemudian itu tinggal di ban ya, atau menerapkan aturan-aturan yang itu sangat merugikan juga bagi bisnis karena itu juga berdampak terhadap kelangsungan industri game itu sendiri.
Oke, thank you. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil makna atau pesan di dalam dialog ini. Sia.